Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, yaitu senantiasa berada di dalam rumah suaminya dan tidak keluar kecuali dengan izin dan ridho darinya, ya. Dia juga harus menundukkan matanya, merendahkan suaranya, menahan tangannya dari berbuat jahat, memelihara lidahnya dari mengucapkan kata-kata yang kotor yang bisa menyakitkan kedua orang tua suaminya atau kerabat-kerabatnya, ya. Jadi seorang istri dia betul-betul apa? Menjaga dirinya, dia berada di dalam rumah suaminya. Kalau mau pergi kemana itu izin minimal, ya. Orang suami saya kan bisa WA, bisa izin, "Mas, saya tak ya izin mau ke pasar dulu beli ini," dan sebagainya. Boleh ya, seperti itu. Dan juga apa? Wanita tadi dia harus merendahkan suaranya, menahan tangannya, memelihara lisannya ya dari mengucapkan kata-kata yang bisa menyakitkan kedua orang tua suaminya. Berarti mertua ya atau kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya ya, saudara-saudara suaminya ya, seperti itu. Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaklah kalian, ya para istri, para wanita ini tetap di rumah dan janganlah kalian berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, ya. Jadi tabarruj, ya, mereka bersolek, berhias, ya, memperindah, mempercantik diri, ya, bajunya ya, yang pakai baju yang bagaimana begitu ya. Kemudian keluar dengan tujuan apa? Supaya dia ini ya dilihat, dinikmati oleh orang laki-laki yang bukan mahramnya ya, enggak boleh ya. Seperti itu. Keluar ya biasa saja, keluar mau beli apa ada kebutuhan ya sudah, setelah itu selesai ya. Jadi kalau keluar jangan sekarang kan ada orang-orang yang kalau keluar itu berhiasnya sudah pakai ini, pakai itu dan lain sebagainya ya. Kalau di rumah enggak kurang berhias ya kepada suaminya ya, seperti itu. Kemudian juga sama Allah dilarang berkata dengan apa? Dengan lemah lembut kepada seorang apa? Laki-laki yang bukan mahram. Jadi harus apa? Tegas begitu ya. Fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maka jangan kalian mesra dalam berbicara sehingga orang yang ada penyakit dalam hatinya berpikir yang bukan-bukan dan ucapkanlah perkataan yang baik ya. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Jadi seorang istri, seorang wanita itu kalau berbicara dengan laki-laki itu jangan merendahkan suaranya. Maksudnya apa ya, melembutkan suaranya, lemah lembut gitu ya, mendayu-dayu ya. Itu enggak kuat ya. Laki-laki itu kalau dengar suaranya perempuan ya, yang mendayu-dayu lemah lembut nanti khawatirnya nanti dia pingsan. Nah, sampean tanggung jawab nanti kalau begitu ya. Jadi biasa saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Seperti jangan waalaikumsalam. Nah, itu tambah waduh ini nanti berpikir yang bukan-bukan ya. Jadi kata Allah, jangan kalian apa? Mesra dalam berbicara ya. Maksudnya lemah lembut, mendayu-dayu sehingga orang yang ada penyakit di dalam hatinya itu berpikir yang bukan-bukan ya. Coba kalau jenengan telepon ya, cewek begitu ya. Telepon dengan suaranya yang nah, itu nanti akan ya merusak apa namanya istilahnya? Ya ketenangan hati tadi, Pak ya. Jadi seperti itu. Dan ucapkanlah perkataan yang baik ya. Termasuk juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di sini dikatakan mereka harus berbicara yang baik ya, yang sopan terhadap keluarga suami ya, terhadap orang tuanya, terhadap familinya. Jangan berkata-kata yang keras mungkin ya, menyakiti atau berkata kotor, kasar dan lain sebagainya. Allah katakan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk
yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang didolimi. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Surat An-Nisa ayat 148, ya. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk, ya. Perkataan-perkataan yang buruk, keji, kotor dan sebagainya, itu Allah enggak suka, ya, seperti itu. Dan ucapan kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita berkata, ya, satu patah kata, satu ucapan begitu ya, satu kalimat itu ada yang mencatat, ya. Yaitu malaikat Raqibun Atid, ya. Itu yang selalu mencatat. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada malaikat yang mencatat, ya. Jadi kalau ucapannya baik, ya dicatat sebagai kebaikan. Tapi kalau ucapannya buruk, dia akan menambah beratnya amal catatan amal keburukannya tadi itu, ya. Kemudian Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, wa kullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yafatna furujahunna wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, ya. Jadi wa kullil mu'minat, katakan kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, memelihara kemaluan mereka, dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka, ya. Jadi ini surat An-Nur ayat 31, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada hamba-hambanya yang beriman wanita supaya mereka menahan pandangannya, ya. Sama laki-laki juga diperintahkan untuk menahan pandangan. Jadi kalau lihat wanita cantik itu, ya, disuruh menundukkan pandangan, ya, seperti itu. Kalau pandangan pertama enggak apa-apa, pandangan kedua itu yang enggak boleh. Cuma dia kali pandangan pertama tuh enggak balik-balik, ya, pandangan pertama terus gini, ya. Ya. Ya memang gimana ya, fitrahnya manusia itu kan memang seneng yang indah-indah ya Pak ya. Nah laki-laki itu kan fitrahnya kalau lihat wanita cantik seneng apa enggak? Berarti normal. Ya. Loh iya betul. Kalau ada laki-laki lihat wanita cantik enggak seneng, berarti enggak normal dia. Ya. Seneng. Cuma karena walaupun kita senang cinta karena Allah menyuruh kita menundukkan pandangan, maka kita menundukkan pandangan. Walaupun hatinya sebenarnya kepingin melihat, tapi karena Allah menyuruh menundukkan pandangan, maka ditundukkan pandangannya, ya. Seperti itu. Nanti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, ya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik nanti, ya. Seperti itu. Jadi hendaklah mereka menahan pandangan, memelihara kemaluan mereka dan jangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak dari mereka, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, nah ini ya ibu-ibu, khairun nisa illati idza nazarta ilaiha syarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta 'alaiha hafizatka fi nafsiha wa malik, ya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ini Nabi menunjukkan ciri wanita terbaik. Khairun nisa, ya, sebaik-baik wanita, maksudnya istri. Allati idza nadarta ilaiha syarratka, adalah yang apabila engkau memandangnya dia menyenangkan kamu, ya. Apabila engkau suruh dia mematuhimu, dan apabila engkau tinggalkan sendirian dia selalu menjaga dirinya dan juga menjaga hartamu, ya. Jadi ini sebaik-baik wanita atau sebaik-baik istri, ya. Satu, kalau kamu memandangnya dia menyenangkan kamu. Makanya istri itu kalau ketemu sama suami ya harus tersenyum, ya. Woi seneng nggak seneng usahakan tersenyum, ya. Jangan sampai cemberut nanti. Khawatir nanti kalau istrinya suaminya ndak malah bahaya nanti, ya. Jadi harus tersenyum, ya, menyenangkan kamu, ya.
Kemudian kalau disuruh patuh, pokoknya enggak diri maksiat. Misalkan buatkan kopi, ya sudah dibuatkan gitu aja, ya. Kalau lupa enggak apa-apa ya. Tapi pokoknya kalau disuruh itu apa? Patuh ya. Jadi laki-laki itu seneng kalau misalkan istrinya disuruh terus langsung cak-cek gitu loh, ceket-ceket gitu loh. Ya. Lek sik ditunda-tunda itu malah nanti malah timbul rada jengkel dan sebagainya, gak telaten gawe dhewe ya. Tapi laki-laki yang baik memang dia itu kalau bikin apa-apa bikin sendiri, ndak ngerepoti bojone. Duh saya dilem sama ibu-ibu ya. Tapi istri yang baik kalau disuruh suaminya segera ya, dipanggil segera ya, seperti itu ya. Tapi enak memang betul gini, Pak. Jadi kalau kita itu mau senang, mau bahagia itu paling enak tidak tergantung sama siapa-siapa. Ya. Ya. Jadi kalau kita kepingin bikin kopi, ya kalau mungkin nunggu istri, mungkin istri baru capek, itu bangunkan juga susah dia, mungkin setengah hati dan sebagainya. Kalau kita bikin sendiri enak sudah, ya. Jadi semakin kita tidak tergantung kepada orang lain, semakin bahagia kita itu. Semakin kita banyak tergantung kepada orang lain, kita akan banyak kecewa. Betul, ya. Jadi biasakan kita itu hidup apa? Kalau bisa tidak bergantung kepada siapa-siapa, kepada anak, kepada istri pokoknya. Kalau butuh baru minta tolong, ya. Tapi selama masih bisa dilakukan sendiri, bikin kopi, bikin teh apa sendiri, ya. Enak itu, ya. Nyuci sendiri, makan sendiri itu enak ya. Nah, itu yang jangan tidur sendiri ya. Ya, begitu. Yang terakhir ya, bagi para suami tidak boleh melarang istri-istrinya untuk pergi ke masjid ya. Tidak boleh ya, untuk belajar agama. Kata Nabi, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha. Janganlah kalian menghalangi atau melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah. Maka apabila salah seorang istri kalian minta izin ke masjid, janganlah melarangnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ya. Kecuali memang ada fitnah ya Pak ya. Ada perang atau kekacauan atau ada yang menakutkan begitu, tidak boleh, tidak apa-apa, dilarang. Tapi kalau aman, ya kemudian istrinya kepingin ke masjid, mungkin mau sholat berjamaah, ketemu sama teman-temannya, mau curhat dan sebagainya, tidak apa-apa. Atau menuntut ilmu. Jangan kalian halangi hamba-hamba perempuan Allah untuk datang di masjid-masjid, ya, di masjid-masjid Allah. Kalau salah seorang dari istri kalian minta izin ke masjid, jangan melarangnya, ya. Seperti itu. Nabi juga mengatakan apa? I'dzanu lin nisa'i bil laili ilal masjid. Izinkanlah kaum wanita untuk pergi ke masjid di malam hari. Isya maksudnya. Mas Andi mau sholat jamaah di masjid. Oh ya, nggak apa-apa. Pokoknya aman, jalannya itu aman ya. Nggak situasinya nggak seperti kayak di Palestina ya, di jalur Gaza misalkan begitu ya. Nah, nanti diculik sama Israel dan lain sebagainya ya. Kalau aman nggak apa-apa ya. Izinkan kaum wanita untuk ke masjid di malam hari. Nah, konsekuensinya kalau misalkan suami tidak mengizinkan, dia harus memenuhi kewajibannya kepada istrinya, mendidik, ngajari ya toh, hal-hal yang wajib ya dalam urusan agamanya tadi itu ya, seperti itu.